Ternyata putri saya belum saatnya pulang, dia nengok dulu temennya yang sakit. Nah, sekarang saya terusin aja nih. Ini masih apa nih, masih cadar. Saya pakai cadar buat di rumah, buat di kebun ya. Ini dari siang, dari sarung Wadimor. Ini warna biru, bagus kan birunya tuh. Ini sisa dari saya buat koko. Saya buat koko ini, baju koko satu sarung itu satu koko. Jadi ini ada sisanya, ada sisa dari baju koko itu saya bikin nih niqab lucu kan, motifnya bagus-bagus Wadimor tuh. Terima kasih Wadimor, terima kasih sarung Wadimor ya, karena dengan melihat iklan-iklan Wadimor jadinya memotivasi saya untuk berkarya lah ya, berkarya sesuai dengan bidang yang saya senangi ya. Terima kasih sarung Wadimor. Tuh, saya bikin rasanya kalau udah pakai ini kayak gagah gitu ya. Saya jadi ingat kalau sarung itu ayah tuh senang banget pakai sarung kalau sholat. Sarungnya saya sampai punya sarungnya yang saya simpen terus. Saya kalau kangen diliatin terus sarungnya. Tapi kemarin waktu habis lahiran anak ketiga saya kasihin sama orang lain biar tambah ini mengalir pahalanya buat beliau. Karena kalau saya ingat-ingat terus juga kasihan. Cuma kenangannya ya di hati aja sekarang. Tuh. Jadi dulu ada sarung ayah, ya sarung ayah. Saya setiap kali melihat sarungnya penguat hati saya. Kalau kangen sarungnya itu, jadi saya ngingetin dulu salat berjamaah sama ayah nih. Saya salat berjamaah sama ayah, terus suka pakai sarungnya itu warna biru muda gitu ya. Itu sampai ketika beliau wafat gitu, sarungnya itu saya minta hanya sarung itu aja buat pengingat kepada almarhum itu, dan menguatkan saya nih. Makanya saya terinspirasi bikin cadar sarung ya. Jadi meskipun perempuan tapi hati kita harus kuat, kata ayah begitu. Perempuan itu identiknya itu dekat dengan air mata, tetapi kalau terlalu air mata berlebih jadi melemahkan kita, katanya jiwa kita itu jadi lemah, katanya gitu. Benar ayah gitu. Jadi harus bangkit gitu. Apalagi di musim wabah corona ini kita tidak bisa tinggal diam begitu saja ya kan. Melihat keadaan, minimalnya kita bisa bantu-bantu buat ke dapur lah, apa yang bisa ini kita. Kalau buat cabai kita pengen cabai nih lagi susah begini, tinggal metik. Kita pengen lalaban tinggal metik. Makanya di situ ajaran kemandirian ayah itu benar-benar bermanfaat, ilmunya bermanfaat gitu, nasihatnya, ajarannya gitu. Jadi saya suka ngeliatin, kadang nanya, cuma seringnya ngeliatin apa yang ayah lakukan dalam kehidupan ini yang positif. Terus kalau ibu juga beliau itu senang dengan kosmetik ya. Jadi saya suka ngeliatin kalau ibu lagi dandan, saya ngeliatin. Jadi ilmu dandannya saya pakai buat ngedandanin anak-anak di sekolah di sini. Saya sering ngeliatin ibu dandan, bagaimana caranya dandan. Tapi saya masih simpel ya, dandanan saya itu sederhana. Jadi nggak pakai yang tebal gitu ya. Artinya semua kosmetik saya dipakai buat ngedandanin anak-anak. Jadi saya nggak ada komplit kosmetik.
buat semua anak-anak dan teman-temannya saya dandanin waktu zaman ada nari-nari nih, sebelum wabah corona ya. Kalau sekarang kan corona kan otomatis kita udah di rumah ya kan, jadi anak-anak dan teman-temannya dari mulai yang besar sampai yang kecil saya dandanin, makanya mereka suka kumpul di rumah tuh, saya dandanin. Nggak apa-apa, yang penting saya dandan sisa dari bekas mereka dandan. Kosmetik saya kadang acak-acakan pada mereka, tapi nggak apa-apa, yang penting saya kepuasan batin bisa menyenangkan mereka juga. Sampai teman-temannya itu udah kayak anak sendiri, kalau udah minta didandanin tuh udah pada manggilin saya, udah kayak ke ibunya, karena orang tuanya juga ngelimpahin ke saya. Kadang mamanya juga, ada mama aja yang ngedandanin ya, saya sebisa saya, semampu saya. Jadi kalau kita punya ilmu, minimalnya kita merias sederhana lah ya. Kalau anak-anak kan, apalagi yang hijaban kan nggak terlalu menor ya kan, seininya, semampunya, kadarnya tuh. Insya Allah saya bisa. Jadi suka ngedandanin anak-anak buat nari semuanya. Makanya musim wabah corona ini rasanya sepi, sedih sekali gitu ya. Tuh nggak ada kegiatan. Kemarin terakhir sih ada, alhamdulillah udah mulai berjalan lagi. Itunya apa? Nari-narinya terakhir kemarin SMA tuh kan, nih sarung bisa dijadiin cadar nih. Jadi ceritanya menghemat, jadi kita ingin punya cadar itu kan harus salinan. Selama wabah corona ini kalau yang maskeran pada bikin masker apa adanya, yang di rumah kita bikin, saya dia bikin dari bahan-bahan yang ada, kita kreasi sendiri. Kalau yang maskeran kan pada bikin dari bahan seadanya, kan bingung. Dulu sempat pada bingung kan, kehabisan bahan baku buat masker ya kan. Bagusnya itu masker juga kan dari bahan-bahan kain itu bisa jadi kering, cuci kering. Kita mah yang makanya itu, kalau yang masker medis kan sebenarnya itu buat medis. Kalau orang awam itu harusnya yang kreatif mah pada bikin cadar sendiri sebenarnya, pada bikin masker sendiri sebenarnya dari bahan-bahan yang ada, kalau yang rajin ya kan. Tapi kan rata-rata orang pada pengen beli jadinya masker yang medis tuh. Masker medis itu sebenarnya kasih Hadimor. Tuh. Jadi kayak jawara ya kalau udah pakai itu. Dari zaman dulu mah ada jawara. Apa ya namanya? Kalau istilah Sunda ada jawara. Biru, motif-motif kayak seperti ini tuh bagus tuh, kayak motif tenun, motif ini. Kalau dari segi batik ya, motif tenun, motif apa lagi ya, batik-batik kecil lah, motif wadimor. Mungkin besok saya akan mulai lagi bikin koko wadimor juga dari sarung, koko sarung. Mudah-mudahan. Nah, selain baju-baju gamis abaya umroh, sekarang ambil nyelesain jahitan yang ada.
terlalu banyak muter-muter pusing. Saya suka di sepatu juga warnanya putih tuh. Sepatu putih juga tuh, sepatu saya putih tuh, serang putih, pokoknya warna-warna putih ya. Mudah-mudahan putih ini melambangkan hati yang selalu bersih dari hasad, iri, dengki. Apalagi zaman seperti ini, penyakit hati itu tumbuh ya. Dari itu semua tatanan aspek kehidupan ini rusak karena penyakit hati manusia. Kalau saya kaji langsung dalam kehidupan ini, tamak, serakah, hasad, dengki, semena-mena, kesewenangan, semuanya. Jadinya alam pun ya bisa marah, alam pun karena kita, kenapa suatu lingkungan bisa rusak? Karena kitanya sendiri, manusianya tuh. Karena dari ulah kita manusia, makanya alam juga, kalau kita sayang sama alam, maka alam pun sayang sama kita tuh. Menilai kehidupan itu lebih simpel kalau menurut saya itu, daripada menilai rapot sekolah tuh. Menilai rapot sekolah itu jerimet, susah gitu ya, karena harus dioleh. Tapi menilai kehidupan itu, barang siapa banyak menabur kebaikan, maka hasilnya pun akan baik. Barang siapa yang selalu menuai keburukan lah gitu ya, maka hasilnya pun akan buruk tuh. Itu udah seleksi alam tuh namanya, seleksi alam itulah, berdasarkan seleksi alam. Karena zaman dimana sudah tidak ada didapatkan keadilan lagi, maka alamnya menyeleksi. Manusia boleh berkelit, manusia boleh bicara yang di luar, maksudnya diputar balik, tapi alam tidak bisa dibohongi gitu ya. Itu hanya berdasarkan pengkajian saya sebagai perawat, sebagai seorang yang pernah diajarkan oleh guru-guru besar, pengajian saya dari daerah dulu, dari kampung, dari kota juga di sini. Semenjak saya kerja di Poliklinik Pertamina, kan saya suka ikut tabligh akbar di Masjid Istiqlal ya kan. Dulu lagi ada banyak di Istiqlal itu, almarhum Ustaz Arifin Ilham, Pak Agim, terus almarhum Ustaz Jepri. Saya belum pernah ketemu, tapi saya sempat mengunjungi makam beliau. Nah, sehabis miskram anak yang keempat ya kan, saya takjiah waktu itu, habis miskram ya, habis operasi karena keguguran waktu itu. Saya sempat berziarah ke makam Ustaz Jepri itu. Tapi sekarang udah zaman ini nggak bisa juga, anaknya udah repot nih. Jadi ilmunya kita kaji dan berusaha kita amalkan, bahwa mereka menyuruh semua ya, kita lah kaum muslim, kita jemaah, khususnya jemaah yang tabligh, agar sayang sama tanah Palestina ya, terus pedulilah sama, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di sana, yang jauh di sana ya. Saya tidak bisa ceramah, apalagi dakwah seperti beliau-beliau, tapi saya hanya mengungkapkan melalui
saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Saling mengingatkan dalam kebaikan, terus dengan rasa kasih sayang, pokoknya saling mengingatkan kebaikan. Dan saling mengingatkan kebaikan itu bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya saya aja, semua orang bisa itu. Yang jelas itu kita harus banyak introspeksi diri gitu. Introspeksi diri, karena kebanyakan orang banyak yang saling menyalahkan tetapi tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Kalau untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan kesusahan. Jadi kita biar kadang-kadang ngerasa capek sendiri gitu ya. Jadi kita hanya fokus lah berbuat baik, dan nanti juga kan kalau yang ini kan kelihatan. Yang penting kita tuh peduli sama lingkungan, hewan-hewan, berbagi orang-orang yang membutuhkan, berusaha baik, itulah melawan mereka itu orang-orang yang punya hati susah sekali. Tapi Allah itu maha tahu segalanya, maha adil dan bijaksana. Itu kan, mana orang baik, mana orang yang baik, mana orang yang hatinya baik, mana yang enggak. Itu. Ini mah bukan tausiah, bukan, ini hanya saling berbagi. Saya melihat dari mengkaji dari kehidupan nyata ya, sebagai perawat, apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya merawat banyak sekali orang-orang yang penyakit hati. Jadi di sini para ulama mungkin ya, yang kita yang bertugas, para ulama-ulama yang saling memberikan kalau kita mau. Tapi memang ini juga sih berbalik lagi ke orangnya masing-masing. Itu mengingatkan itu, karena penyakit hati itu awal akar dari semuanya. Sehingga orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang termasuk hewan-hewan yang tidak berdaya juga jadi korban kan, karena ulah kita manusia yang punya sifat serakah, sewenang-wenang, hanya demi keduniaan. Sedangkan mereka itu doanya itu orang-orang yang teraniaya. Hewan-hewan itu tidak berdosa, maksudnya binatang tidak berdaya ya, mereka tidak bisa ngomong. Karena mereka kalau bisa ngomong, gimana ya, kalau saya bilang kucing instingnya kuat terhadap sesuatu. Kalau mereka bisa ngomong, nanti kita akan kerepotan karena mereka tahu semuanya gitu, instingnya. Apalagi insting terhadap makhluk yang astral ya. Kucing itu peka banget tuh. Nanti kita malah ketakutan gitu. Makanya tidak diberi ngomong mungkin sama Allah itu kitanya. Jadi cuma cukup dengan bahasanya mereka aja itu. Itu aja dulu. Alhamdulillah, semoga semuanya